Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abu Ali dalam pembahasan kitab Arba'in Nawawiyah, dan pada kesempatan kali ini yaitu bab yang ke-33, diantaranya menerangkan tentang masalah hakim, bahwa hakim di dunia ini terbagi menjadi 3. Yang satu masuk ke dalam surga dan yang duanya masuk ke dalam neraka. Seperti apa penjelasan beliau tentang masalah hakim? Kita ikuti ya, kita simak ya. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa hadir pada kesempatan pengajian ya, bisa mengikuti lewat link yang satu ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tetapi kami masih tetap mengajak ya, mudah-mudahan teman-teman bisa sempat hadir pada kesempatan yang lain. Karena menuntut ilmu itu fadilahnya sangat besar sekali. Bahkan lebih baik dari kita sholat sunnah 1000 rakaat. Dan langkah kanan kita Allah angkat derajatnya. Dan langkah kaki kiri kita Allah ampuni segala dosa kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, yang insyaallah kita semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Malam ini adalah hadis yang ke berapa ya? Berapa ya? 33. Betul. Siapa itu? Riwayat siapa? Baca coba Pak Surono. Riwayat siapa itu? Hah? Rawahu Baihaqi wa ghairuhu hakaza wa ba'duhu fi sahihain, itu ya. Berarti al-hadis as-salisun wa salasun. An Ibni Abbas, betul. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Betul ya? Ustaz Nur Saleh, betul itu ya? Ingetin ya. Iya, benar Pak Budi. Betul Pak. Betul Pak Sulana itu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, law yu'tan nasu bidakwahum lada'a rijalun amwala qaumin dima'ahum lakinil bainatu alal muda'i wal yaminu ala man ankara. Tuh ya, ini hadis masalah hukum ya, ini hadis masalah hukum. Suaranya enak, asik, pecah ya karena ini hadis masalah hukum. Kata Nabi, law yu'tan nasu bidakwahum, seandainya setiap manusia diterima pengaduannya. Jadi kata Nabi, seandainya setiap manusia
diterima pengaduannya, dia ngadu, dia nuntut, diterima aja tuh. Yang terima siapa? Jadi setiap orang nuntut, setiap orang nuntut, setiap orang kasus dibawa nuntut, diterima aja tuh. Yang terima siapa? Hakim. Ya. Si fulan nuntut, si fulan nuntut, diterima aja. Apa kata Rasulullah? Rasul mengatakan, lada'a rijalun, niscaya setiap orang akan menuntut amwala kaum, harta satu kaum, dima'ahum, darah mereka. Seandainya setiap individu diterima pengaduannya, ini udah setiap orang akan menuntut. Menuntut apa? Harta mereka, menuntut darah mereka. Terjadi kekacauan di pengadilan kalau setiap orang diterima pengaduannya. Nggak bisa, nggak main terima aja pengaduan itu. Ini masalah hakim. Ada di dalam kitab Bulughul Maram bahwasanya hakim itu dipetakan oleh Nabi. Hakim itu ada 3. Jadi kata Nabi, hakim itu ada 3. Yang 2 kata Nabi, 2 hakim ini di neraka. Dan yang 1 hakim lagi ada di surga. Itu hakim yang ada di dunia. Nah, ini hadis perkara urusan hukum. Maka kata Nabi, akan tetapi lakinil bainatu alal mudai. Akan tetapi orang yang menuntut, al muda itu orang yang menuntut, hendaklah dia membawa bukti. Jadi saat dia ngadu ke hakim, dia ngadu ke pengadilan, maka hendaklah yang menuntut ini kata Nabi bawa bukti. Itu syaratnya tuh. Kalau dia nggak bawa bukti, maka kaidah fikih berlaku al aslu al adamu, hukum asal sesuatu nggak ada, nggak dianggap. Jadi harus bawa bukti. Buktinya apa? Bisa berupa saksi, bisa berupa benda zat. Dia harus membawa bukti-bukti itu. Kalau dia nggak bawa bukti itu, nggak bisa. Kemudian orang yang dituduh kata Nabi, wal yaminu ala man ankara. Sedangkan orang yang dituduh cukup dia bersumpah dan dia mengingkari bahwa dia tidak melakukan, tidak berbuat apa yang dituduhkan itu. Jadi yang dituduh mah tenang aja, cukup saya nggak melakukan itu, saya tidak berbuat itu. Kalau ternyata yang menuduh dia tidak bisa membawa bukti, banyak kasus. Contoh kasus masyarakat biasa urusan tanah. Kata penjual, saya wakafin semeter ya buat jalan. Kemudian yang beli oke, saya juga wakafin semeter buat jalan, jadi 2 meter. Ternyata terjadi kasus. Karena sebatas hanya lisan, tidak ada bukti tulisan. Tidak ada bukti tulisan, akhirnya yang beli ini tanahnya diambil semua media. Yang tadinya dia bilang yang jual nih dia wakafin semeter, habis dimakan sampai pembeli. Bawa ke kasus ke RT, ke RW, pengadilan nggak kuat. Mana sekarang buktinya? Bahwa itu mewakafkan 1 meter untuk jalan, nggak ada, cuma lisan doang, nggak kuat. Itu nggak kuat jadinya. Inilah kaedah di dalam hukum. Makanya setiap orang boleh dia mengadu, dia menuntut boleh. Tapi hendaklah dia membawa bukti-bukti. Makanya kita dalam perkara-perkara apa aja, termasuk urusan utang piutang, ribut. Yang namanya utang piutang ujung-ujungnya itu pasti ribut. Apalagi kok nilainya udah di atas ratusan juta, apalagi
di atas MM-an. Terjadi kasus keributan dua pihak. Yang mengutangi dia menuntut, lo bayar utang gue. Kata yang ngutang, mana buktinya? Mana buktinya gue ngutang? Ribut kasusnya. Dibawa kasus ini kemana? Ke pengadilan. Dia ngadu pada pengadilan bahwa fulan punya utang sama saya, tolong selesaikan secara hukum. Dipanggil tuh orang yang berhutang di pengadilan. Apakah betul Anda berhutang kepada fulan? Dia bilang enggak. Hakim nanya sama yang ngutangin, apa yang dikatakan dia apakah benar? Enggak, dia berhutang sama saya. Hakim cuma nanya, mana bukti kwitansinya? Utang piutang. Nah yang ngutangin enggak punya bukti, dia enggak ada Pak Hakim. Pak Hakim bilang udah, enggak bisa, enggak kuat. Al aslu al adam, hukum asal sesuatu itu enggak ada bukti. Enggak ada bukti, enggak ada saksi. Ini banyak kasus terjadi. Dalam perkara apa aja, urusan tanah, urusan wakaf, apalagi urusan wakaf. Ya. Apalagi urusan wakaf. Saya wakafin buat jalan, saya wakafin buat pesantren, saya wakafin buat masjid, buat musola. Banyak kasus terjadi. Seseorang mewakafkan secara lisan, saya wakafkan tanah saya ini buat pesantren. Dibangunlah tuh sama orang yang menerima wakaf. Dia bangun di tengah jalan, ahli warisnya ngamuk-ngamuk, diacak-acak bangunannya. Ahli warisnya nggak acak-acak bangunannya. Kata yang terima wakaf, kenapa ente hancurin bangunan aneh? Anak ahli waris. Ada nggak tanda tangan aneh di situ? Setuju apa enggak? Nggak ada. Dibawa ke pengadilan, siapa yang kalah? Yang nerima wakaf. Pengadilan tanya, mana bukti bahwa ente nerima wakaf dan siapa saksi-saksinya? Ada nggak RT pengurus RW atau kemana? Kagak ada, lisan doang ya, capek-capekin kayak begitu. Kasusnya nggak jelas, mentah. Harus ditulis, termasuk utang piutang tuh tulis. Panggil dua saksi, harusnya. Kan kita kagak ngutang aja. Ntar ujung-ujungnya ribut. Kalau kita lagi banyak duit, nih, itu utang duit kita di luar nggak kita pikirin, nggak terlintas dalam kepala benak kita. Kalau kita lagi banyak, tuh utang kita yang 100, 200 kita nggak pikirin. Coba nanti kita rasain saat kita nggak punya duit. Saat kita nggak punya duit baru terlintas nggak tuh? Si fulan punya utang nih gue segini. Baru kita tagih. Kata fulan, lah gue nggak pernah ngutang, mana buktinya? Mana buktinya gue ngutang? Ada nggak catatan yang nggak ada? Nah, udah. Ambles. Maka ini jadi satu kaedah kata Rasulullah. Jadi lakinil bainatu alal mudai wal yaminu alaman ankara. Orang yang menuduh hendaklah dia membawa bukti, orang yang menuduh hendaklah dia bawa bukti. Sedangkan orang yang dituduh cukup dia bersumpah demi Allah dan cukup dia ikarin saya tidak melakukan perbuatan tersebut. Kalau nggak ada bukti, nggak ada saksi, maka nggak bisa. Malah bisa berbalik. Yang menuntut itu bisa dibalik, bisa malah dituntut balik nanti. Ini urusan hukum, urusan pengadilan. Tadi ada dalam satu riwayat, tadi Nabi katakan bahwa hakim di dunia ini ada 3, yang 2 di neraka dan yang 1 di surga. Yang satu nih di surga, dia tahu kasus ini yang benar, ini yang salah, ini yang benar. Dia tahu. Dia dibaca kasus-kasusnya, dia baca hukum-hukum pasal-pasalnya. Oh ini yang benar. Dia tahu benar ini salah. Lalu dia ketok palu. Yang benar adalah benar, Anda benar dan Anda salah. Diketok dia salah.
Benar adalah benar, salah adalah salah. Hakim yang kayak begini kata Nabi, ini dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuman susah ya sekarang. Susah nggak nyari hakim kayak begitu? Hakim yang adil. Susah. Susah nyari hakim yang adil tuh susah. Yang dua nih, yang di neraka. Ini hakim yang kedua. Yang pertama dia tahu ini benar ini salah. Dia tahu ini benar ini salah. Tapi ternyata waktu dia putuskan, yang benar jadi salah, yang salah jadi, dia tahu padahal ini benar ini salah. Tapi dalam perkara dia memutuskan perkara, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Maka tempatnya dia di neraka. Sedangkan hakim lagi yang kedua yang ada di neraka, dia nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Kalau tadi tahu, yang kedua dia nggak tahu siapa yang benar yang salah. Dia nggak mau pusing tuh. Pokoknya dia putuskan aja, putuskan dengan kebodohan. Dia putuskan tuh kebodohan tuh. Ya, dia nggak mau tahu siapa yang benar salah. Yang penting duit masuk. Dia putuskan aja dengan kebodohan. Ini pun ada di neraka. Jadi hakim itu kata Nabi ada 3 di dunia ini hakim. Ini kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, dikatakan kalau setiap orang diterima pengaduannya, maka pasti setiap orang akan menuntut harta mereka akan menuntut darah mereka. Maka kata Nabi, kaedahnya itu lakinil bainatu alal mudai wal yaminu ala man ankara. Orang yang menuduh hendaklah dia membawa bukti, sedangkan orang yang dituduh cukup dia mengingkari. Ini di dalam kasus pengadilan. Pernah kita berkasus ke pengadilan enggak? Hah? Pak Surono pernah tuh kasus apa ya Pak Surono? Itu ngelanggar undang-undang lalu lintas. Kita ini rata-rata pasti pernah melanggar undang-undang lalu lintas. Lampu merah karena kita ngejar waktu, kita terobos. Waktu di depan udah nungguin. Gini. Iya, lampu merah kita terobos ya. Itu nerobos lampu merah dosa nggak kita? Dosa nggak kita tuh? Dosa. Mana ayat Al-Qur'annya? Surat An-Nisa 59. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiu rasul wa ulil amri. Hai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul, dan taatlah engkau kepada pemimpinmu. Iya, kan punya aturan. Nah, siapa ulil amri? RT, RW sampai tingkat presiden dengan perangkat pembantunya, termasuk mengatur jalan raya. Ngatur jalan raya dosa kita. Udah melanggar hukum dunia, melanggar juga hukum agama, dosa kita. Kita nyelonong baik lampu merah. Kosong, Pak. Hah? Kosong kan? Iya. Sepi. Enggak tuh, udah dijegat di sana. Pinggir. Tapi kalau yakin kosong masalah nggak sih? Jangan. Aduh. Serius. Itu akan menimbulkan mafsadat. Makanya kan kaidah mafsadat darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Mencegah mafsadat, kerusakan, keburukan, kacauan itu didahulukan daripada narik manfaatnya. Dahulukan dulu mencegah mafsadat, bahaya kerusakan yang ditimbulkan. Karena gini Pak Kiai, udah di sini, belakang tin. Serba salah kalau nggak jalan dulu.
bilang aja itu lampu merah. Ini banyak kasus begitu. Ada kita disuruh pinggir. Ditanya sama petugasnya, siang Pak, tahu nggak Anda melanggar? Tahu Pak. Lampu merah kenapa Anda terobos? Tahu saya Pak, melanggar. Gitu. Saya lihat lampu merah, cuman saya nggak lihat Bapak. Nah, tapi Bapak udah nungguin saya. Itu lampu merah. Nggak boleh kita terobos, ikutin aturan. Umat Islam ini diajarkan oleh Rasulullah itu ikutin aturan. Selama aturan itu tidak bertentangan dengan hukum agama, ikutin. Peraturan lalu lintas, peraturan ini ikutin. Selama peraturan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan sunnah Rasul, ikutin. Ini juga banyak yang nggak paham ngerti. Nerobos lampu merah apa hukumnya? Ya kagak dosa, cuman salah aja dalam hukum dunia. Lah kagak, dalam Quran, dalam hadis kita harus taat sama ulil amri kita, sama pemimpin kita. Betul nggak? Harus taat. Yang dibikin oleh pemimpin kita aturan kita taatin. Taatin ulil amri kita selama ulil amri kita tidak bertentangan aturannya dengan Al-Quran tentang Allah dan hadis Rasulullah. Taatin Pak, ikutin, jangan kita nentang, jangan kita berontak, jangan, nggak boleh gitu ya. Jangan, udah. Akhirnya apa kita yang terjadi? Ditilang apa damai kita? Damai. Kalau damai, ar-rasyi wal murtasyi finnar, penyuap dan yang disuap dua-duanya dijeblosin neraka. Kan di situ diuji, kitanya diuji taat hukum, petugasnya juga diuji benar nggak dia menjalankan hukum. Jangan dibiasain, itu budaya yang nggak bagus nih. Kita jangan ngikutin kayak begitu. Kenapa? Kalau kita terima tuh suap 50, 100 ribu, itu nggak berkah, menghilangkan keberkahan harta kita yang lain. Aturan yang tadi halal itu bercampur dengan yang haram, jadi nggak berkah harta kita. Panas aja bawaannya. Ya, tetap ikutin aturan. Jadi dalam persoalan hukum ini taruhlah di dalam pengadilan dunia. Memang kita ini benar-benar kita tidak bersalah, ternyata kita dituduh, divonis bersalah, kita akan tuntut, bukan di dunia, nanti kita akan tuntut pengadilan Allah. Hati-hati pengadilan Allah. Ada dalam satu hadis Rasul dikatakan, kata Rasul, nanti ada manusia yang belum diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dosanya banyak, amalnya habis. Bangkrut. Kalau dalam bahasa hadisnya al-muflis. Rasul bilang ke sahabat, sahabat tuh, tahu nggak engkau al-muflis, orang yang bangkrut itu? Kata sahabat, ya Rasul, orang yang bangkrut itu, yang failit itu, la dirhama wala dinar, nggak punya dinar, nggak punya dirham, nggak punya duit sama sekali, habis. Kata Rasul, bukan itu yang namanya al-muflis, bangkrut. Apa ya Rasul? Rasul ceritain, nanti waktu di yaumil akhir, sebelum dihisab oleh Allah, sebelum dihisab oleh Allah, itu diantara kita manusia yang waktu di dunia salah satunya dia tukang suap, dia nyuap dan terima suap. Itu nanti di yaumil akhir, orang yang kita suap atau orang yang kita zolimin, dia punya dosa, dosanya pindah ke kita, dan kita punya pahala, pahalanya pindah ke dia. Kita gibahin orang, ngomongin orang, itu nanti pahala kita, sholat, puasa, zakat, haji kita tuh pindah kepada orang yang kita gibahin. Orang yang kita gibahin dia punya dosa, dosanya pindah ke kita.
Makanya kita kalau diomongin orang, dijelek-jelekin orang, harusnya kita marah apa bersyukur? Bersyukur kasih dia. Harusnya bersyukur. Di mana bersyukurnya? Kita punya dosa, kita diceritain sama orang, dijelek-jelekin sama orang, bahkan kita difitnah begini, nggak usah marah. Kita punya dosa, dosa kita pindah ke dia. Pahala dia, puasa, zakat, haji, infak, taklimnya pindah ke kita. Harusnya kita kalau dijelek-jelekin orang, difitnah orang, mestinya kita marah apa berterima kasih? Terima kasih. Hasan Al-Basri, ada orang datang, Hasan Al-Basri, ente habis dijelek-jelekin, diceritain ente begini begitu, habis ente. Kata Hasan Al-Basri, siapa orang yang nyeritain? Fulan disebut. Hasan Al-Basri datang ke rumahnya, bawa makanan yang enak. Didatengin tuh orang yang nyeritain Hasan Al-Basri, didatengin sama Hasan Al-Basri, dia bawa makanan yang enak, dia kasih makanan yang enak. Dibilang terima kasih ahi, terima kasih saudaraku, engkau telah mengurangi dosa-dosaku dan engkau menambah pahala-pahalaku. Tuh Hasan Al-Basri gitu. Coba kok kita diceritain orang, dijelek-jelekin orang, gimana bagus kita? Ngamuk, marah kita. Jadi kita kalau memahami lebih dalam agama nih ya, karena agama itu intinya ngajarin ini sini, ngebersihin hati. Sekarang kita sholat ngaji sana tuh, tapi hati kita kotor, hati kita jahat sama orang lain. Ngaji apa? Yang harusnya kita nih ngaji, pulang dari ngaji makin dekat sama Allah, makin sayang sama keluarga, sama orang tua, mertua, adik ipar, kakek ipar, makin baik sama tetangga, makin baik sama fakir, miskin, peduli. Peka di sini, kesini ngaji. Ini ngaji kita nggak sampai rembes ke dalam hati, ngaji kita sampai cuman dilak-lakan doang. Di sini doang akhirnya. Jadi batuk-batuk, jadi gatal di sini. Tapi kalau sampai ke sini, itu akan membawa perubahan dalam diri seseorang. Ya, dia makin dekat sama Allah dan dia makin dekat sama manusia. Datang lagi orang yang dicaci maki, datang lagi orang yang hartanya diambil. Ya udah, dosanya pindah ke dia, amalannya dia pindah kepada orang yang dia zalimin. Habis bangkrut, belum diperiksa sama Allah, pahalanya habis, dosanya segudang, dosanya numpuk. Ya, makanya kita kalau diomongin orang, diceritain orang, kagak ditegur orang, senyum aja kita. Alhamdulillah gitu Pak Surono. Gak perlu kita marah, terima kasih malah kita. Gak perlu kita bawain makanan, ucapin terima kasih. Tuh coba kok kayak begitu, bagus. Tapi berat, semuanya itu berat. Ya. Praktek dalam agama kita ini, praktek pengamalan dalam beragama kita ini, itu yang paling berat di tingkat pengamalan. Terutama hubungan kita dengan manusia, interaksi kita dengan manusia. Kalau hubungan kita dengan Allah secara pribadi, individual, sholat kayaknya nggak terlalu berat buat kita, betul nggak? Sholat, puasa nggak terlalu berat. Tapi yang paling berat kita berinteraksi dengan makhluk, dengan manusia. Karena kita manusia ini manusia sosial. Ya. Kadang hati ini enak, kadang hati ini nggak enak. Ya. Kadang kita lihat orang itu enak, padahal belum tentu dia enak. Berubah-berubah dalam kehidupan ini. Ini hati kita dari bangun tidur subuh sampai gini hari, hati kita berubah-berubah. Entar kadang-kadang enak, entar kadang-kadang kagak enak. Kadang-kadang resah, kadang-kadang bahagia. Itu hati kita. Makanya salah satu untuk mengobati hati yang resah, gelisah, gundah gulana, kasih makanannya. Apa makanannya? Zikir, zikir kepada Allah. Buru-buru tuh. Ini hati kayaknya lagi nggak enak, lagi malas, lagi epet, buru-buru zikir. Ambil tasbih kalau perlu, zikir situ sebanyak-banyaknya. Setelah kita baca zikir, insya Allah Allah akan tenangkan hati kita. Ya udah taruh lagi tuh. Resah lagi, gelisah lagi hati kita.
cemas, ketakutan, ambil lagi, urit lagi zikir, kayak begitu. Ya, inilah hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang ke-33. Ingatin ya, hadis yang ke-33. Ya, kita masih ada waktu untuk tanya jawab. Silakan yang mau tanya jawab bebas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di dalam Al-Baqarah kan dijelaskan orang yang merubah wasiat setelah mendengar dia akan berdosa. Yang ditanyakan sedangkan yang memberikan wasiat itu juga nggak ada bukti itu bagaimana itu. Hanya omong doang ahli warisnya. Wasiat orang yang masih hidup ya, dia berwasiat. Kalau isi wasiatnya tidak bertentangan dengan Quran hadis, nggak ada masalah. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas punya harta banyak. Dia datang menemui Rasulullah, dia bilang, "Ya Rasulullah, ini harta saya semuanya saya serahkan untuk Islam." Semuanya. Dia berwasiat nih, hartanya pokoknya serahkan buat Islam, buat Baitul Mal. Kata Rasul, kan ente punya anak perempuan satu. Enggak, biar anak perempuan saya, semuanya. Kata Rasul, enggak begitu Islam. Langsung Rasul memberikan sabdanya, ini asbabur hadisnya, as-sulus kasir, sepertiga itu udah paling banyak dari harta kita. Sepertiga kita keluarkan itu udah paling banyak. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan dia mafan, tidak meminta-minta, tidak miskin, tidak fakir, itu lebih baik. Jadi ada batasannya, as-sulus sepertiga, misalnya 100 diambil sepertiga, berapa jadi yang harus dikeluarin? Hah? Berapa? 33. Berarti sisanya 67 itu harta waris. Jadi kita berinfak bersedekah nggak boleh melebihi hak waris. Nggak boleh melebihi hak waris tuh. Nah begitu juga wasiat misalnya. Wasiatnya kalau wasiatnya tidak bertentangan dengan Quran dan hadis silahkan. Tapi yang namanya wasiat nggak cukup secara lisan, harus ada harus tulisan dan ada saksi-saksi. Harus ada saksi. Kalau orang tua kita nih sebelum kita meninggal, boleh kita kasih hibah buat anak-anak kita, itu boleh rata. Kita punya tanah 300 meter, anak kita 3, laki 1, perempuan 2, itu boleh rata kalau hibah sebelum kita meninggal nih. 100, 100, 100, ini hibah boleh, dan itu harus tercatat dan ada saksi-saksi, libatkan RT, libatkan tokoh masyarakat gitu, biar tahu ini sudah dihibahkan. Boleh kita kalau kita masih hidup. Tapi kalau kita sudah meninggal nggak berlaku hukum hibah, yang berlaku apa? Hukum faraid, hukum waris. Berlaku hukum waris, bukan lagi hibah. Kalau udah waris berarti laki 1, laki 2, perempuan 1. Berarti kalau misalnya 300, perempuannya 2, lakinya 1, jadi berapa ya? Bagi 4 jadinya. Kan laki 2 tuh. Nah 300 bagi 4, lebih banyak lah laki. Jadi itu tentang wasiat gitu. Boleh kita membuat wasiat, tapi hendaklah wasiatnya yang isinya tidak bertentangan dengan hukum agama. Dia bikin misalnya wasiat, nanti kalau gue meninggal itu rumah itu tuh yang sekian-sekian buat si Bontot, anak kesayangan gue. Itu wasiatnya itu. Bertentangan nggak? Bertentangan dengan yang lain. Ada seseorang datang kepada Rasul dan Rasul diminta untuk jadi saksi. Ya Rasul, aku berharap engkau jadi saksi. Dalam perkara apa? Ini anak saya akan kasih pembantu khodam. Karena dia ribet, istrinya ngoceh mulu, kecapean.
Maka saya kasih dia pembantu. Kata Rasul, engkau punya anak yang lain? Punya ya Rasulullah. Engkau kasih pembantu enggak? Enggak ya Rasul. Kata Rasul, enggak begitu, enggak boleh. Kalau yang ini engkau kasih pembantu, yang lain juga engkau harus kasih pembantu. Kenapa? Kalau yang ini engkau kasih, yang itu engkau enggak kasih, yang terjadi apa ya? Kecemburuan sosial. Enggak adil Bapak, enggak adil itu. Tuh Rasul enggak mau. Tuh dia pengen bikin wasiat kayak gitu. Wasiatnya kalau bertentangan dengan agama, bertentangan dengan sumber hukum kita Al-Quran hadis, maka wasiat itu batil. Wasiat, hibah, sama waris jangan ya, apalagi kita bikin wasiat yang kacau ya, ntar kalau gua mati itu toko tuh yang 10 pintu lu jangan jual. Emang kenapa? Lah punya orang itu jangan jual. Itu dimarahin sama orang yang jual lagi. Iya. Waalaikumsalam. Utang piutang. Surat Al-Baqarah itu sampai 1 lembar bicara tentang utang piutang. Kita hutang piutang ini tidak pakai cara agama. Kebanyakan kita ini utang piutang sama siapa aja, sama saudara, sama siapa aja. Dalam hal utang piutang kita nggak pakai ikutin cara agama. Ikutin cara apa? Cara adat. Maka timbul mafsadat. Dan ujung-ujungnya itu saudara itu bisa putus, itu bisa ribut gara-gara utang. Padahal dalam surat Al-Baqarah tuh dari 282 tuh itu 1 lembar urusan utang piutang. Kata Rasulullah, setiap orang yang berjuang di jalan Allah dia mati syahid dan dia pasti masuk surga. Kata Rasulullah, iladen, kecuali dia punya utang. Nggak jadi. Bahkan kata Rasulullah, orang yang wafat meninggal, dia meninggalkan hutang, itu ruhnya, jiwanya mu'alak, ngegantung tuh, ruhnya ngegantung sebelum ditunaikan utangnya. Dalam hadis yang lain, ada seseorang yang punya utang 2 dinar, kemudian dia meninggal, kemudian dia dimandiin, dikafanin, kemudian disolatin, langsung sahabat bilang, ya Rasulullah, apakah engkau ingin mengimami almarhum? Apa kata Rasulullah? Saya tanya dulu, ini almarhum punya utang gak? Ada yang bilang punya utang ya Rasulullah 2 dinar. Rasul pergi, gak mau nyolatin. Gak mau disolatin ya Rasul. Kata Rasul, saya mau nyolatin kalau ini ada yang bertanggung jawab. Lalu sahabat Nabi yang bernama Abu Qatadah, ya Rasul, 2 dinar jadi tanggungan saya yang bertanggung jawab, saya akan bayar. Lalu disolatin oleh Rasul. Sampai kayak begitunya tuh. Makanya kita kalau mau nyolatin mayat, tanya nih mayatnya punya utang nggak? Makanya ahli warisnya sebelum disolatin, dia bilang, kalau jamaah nih almarhumah punya utang, tolong kasih tahu kami nih sebagai ahlul bait, sebagai keluarganya,
tolong kalau bisa iya ikhlasin gitu. Itu dulu, nggak main sholat-sholatin. Ini utangnya cukup banyak, dibilang alul khair, utangnya banyak. Gimana kayak gitu? Ya Sanur Soleh ya, ahlul khair, utangnya cukup banyak. Utang dulu gitu ya. Jadi urusan utang piutang ini dalam hukum Islam tuh tegas. Kenapa? Islam melindungi harta orang lain. Jangan sampai kita mengambil, memiliki harta orang, nggak boleh kita. Dilindungin tuh. Kemudian apa lagi yang kedua? Ini masalah politik. Biasa di mana-mana kalau kalah siapa aja dah pasti ujung-ujungnya teriak curang. Tadi kata Nabi, hendaklah dia bawa bukti. Kan gitu, bawa bukti-bukti, dibawa bukti-bukti ke pengadilan, saksinya, datanya harus lengkap gitu. Itu tuh. Nah, orang yang dituduh cukup dia nyantai aja, nggak cukup dia ingkarin, tinggal hakim nanti. Ternyata kalau bukti-buktinya kurang kuat, buktinya saksi-saksi juga kurang kuat, itu lain perkara. Tapi kalau ternyata buktinya kuat, saksi kuat, ternyata hakimnya ini nggak benar, maka perkara ini akan dibawa nanti di akhirat. Saya akan bawa kepada pengadilan yang betul-betul adil. Pengadilan apa ya? Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang betul-betul adil, yang nggak bisa disuap. Kali itu malaikat suap, malaikat nggak bisa, nggak berlaku di sana nanti perkaranya. Dunia selesai, tapi di akhirat belum tentu selesai. Makanya kata Rasulullah, al-baina alal mudai wal yamin ala man ankara. Hendaklah yang menuntut dia membawa bukti, sedangkan yang dituntut dia bersumpah dan cukup dia mengingkari. Gitu Pak Surono tuh. Ya. Jadi ya kita berlaku jujur, berlaku adil, belajar adil, belajar jujur, dalamin agama banyak, paham agama yang kita nggak ngerti, kita nggak paham. Kita tahu yang namanya dosa tuh mabok, zina, mencuri, padahal dalam perkara-perkara lain itu banyak yang kita melakukan perbuatan dosa. Terus udah Isya ya? Ya. Ya cukup ya. Jelas nggak? Jelas ya. Alhamdulillah, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Ini sebenarnya aneh badal ini ya, bukan jadwalannya, jadwal Abibut ya, nggak bisa kita badalin. Ya nggak apa-apa, kita manfaatkan untuk biar majelis taklim terus jalan. Ya mudah-mudahan majelis ini senantiasa selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.